Maka sesungguhnya jawabannya adalah tetap salah. Kenapa? Orang yang melakukan ibadah karena manusia itu syirik, tetapi orang yang meninggalkan ibadah karena manusia itu ria, sama aja sebenarnya. Dia tinggalkan perbuatan itu juga karena pertimbangan manusia. Nah gimana Ustaz, ketika saya sudah berusaha menjaga diri supaya tidak dilihat orang, saya sembunyikan, tetap lakukan amal itu sembari antum meminta pertolongan kepada Allah, bahwasanya Allah itu menjaga antum dan tetap menerima antum ketika antum telah berusaha untuk ikhlas. Jangan ditinggalkan ibadah itu karena manusia. Karena apa? Orang yang beribadah karena manusia itu sama tercelanya dengan orang yang meninggalkan ibadah karena manusia. Mau taklim nggak jadi. Kenapa antum taklim nggak jadi? Ternyata ada sahabat saya di sana, Ustaz. Daripada nanti ketahuan saya orangnya solih suka datang ke tong. Maka itu pun termasuk riya karena kamu meninggalkan perbuatan karena manusia. Karena apa? Apapun yang menjadikan kita berbuat dan menjadikan kita meninggalkan sesuatu karena manusia, itu yang termasuk riya dan itu termasuk syirik kecil. Nah kalau kita ingin meneruskan, bagaimana cara untuk menjaga hati dari bisikan-bisikan yang bisa timbul ketika timbul penyakit riya, Ustaz? Baca kafarohnya. Apa kafarohnya ketika kemudian kita merasa khawatir untuk dijangkiti dengan penyakit riya? Kafarohnya itu membaca doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Apa itu kafarohnya? Kafarohnya ketika Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Antum hafal atau belum sih? Insyaallah. Kelihatannya saya sudah mengulang-ulang puluhan kali nih. Ya Allah, berilah saya kesabaran ngajar antum nih. Ini kelihatannya kemudian sudah berkali-kali ikhwan. Padahal ini termasuk salah satu doa yang sifatnya penting. Kenapa? Tidak ada hati kecuali hati itu adalah cenderung untuk terjangkiti dan tersengat dengan penyakit riya. Makanya wajib dihafal atau tidak? Wajiblah. Kapan kita membaca doa itu? Ketika antum mulai tersengat dengan riya-riya yang antum sadari. Antum tiba-tiba duduk ada orang yang ngeliatin, antum sekarang rajin ya, langsung baca doanya Allahumma inni a'udzubika. Tapi tidak usah cerita ya, bentar saya baca doa riya dulu. Tidak usah gitu. Tapi langsung kita ucapkan. Maka disitulah kita akhirnya mengetahui sesungguhnya disitulah kita itu kemudian mempunyai kafarah. Dan kafarah itu adalah ketika penebusnya ketika hati kita tersengat dengan riya, ada bisikan-bisikan dari iblis yang menjadikan kita ingin untuk melakukan riya tanpa kita sadari ataupun disadari. Maka untuk menebusnya adalah dengan membaca doa ini. Dan ini harusnya antum fahami dan antum harus hafalkan akhi. Karena ini merupakan kafarah dari ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk menjaga amalan kita. Antum, Masya Allah, hilangnya amal itu lebih menyedihkan daripada hilangnya kesempatan proyek sebesar apapun nilainya. Karena kita tidak akan pernah mampu mengulang waktu. Dan alangkah ruginya kehidupan manusia ketika letih dia beribadah, tapi ternyata gara-gara ibadah itu tersengat oleh riya, maka ibadah itu tidak ada faedahnya di hadapan Allah dan tidak memiliki pahala di sisi Allah. Makanya penjagaan kita terhadap ibadah itu lebih besar daripada penjagaan kita terhadap semua barang-barang yang kita miliki ketika kita anggap itu berharga. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita memahami, itulah termasuk di antara kafarah tentang masalah